Ibu Bapak dan saudara-saudara dicintai Tuhan, bagaimana saya bisa memaknai secara Natal secara simpel? Buat saya Natal secara simpel itu nggak usah panjang-panjang, Tuhan turun. Sesederhana itu dengan dua kata, Tuhan turun. Tuhan turun dari surga ke bumi. Di bumi dia turun ke kota yang sederhana, yaitu Bethlehem, dan dia menjadi manusia sama seperti kita. Maka Natal adalah Tuhan turun. Paskah adalah Tuhan naik dari kematian menuju kehidupan, dari dunia menuju surga, memberikan namanya hidup baru. Natal itu Tuhan turun. Tapi saudara-saudara dicintai Tuhan, kata turun itu bukanlah kata yang secara psikologis kita suka. Kita ini senangnya naik. Kita mau yang namanya naik jabatan, kita mau yang namanya naik gaji, kita mau yang namanya naik pangkat, naik golongan. Nggak ada di antara kita yang senang turun, nggak ada di antara kita yang datang kepada Kabiro SDM dan mengatakan, Pak, Bu, tolong gaji saya sudah tinggi, bulan depan tolong diturunkan. Saya yakin nggak ada, karena kita senang naik. Ini psikologis kita manusia pengen naik, rumah juga pengen naik. 45, 90, 2 lantai, 3 lantai, atau lantai mezanin, rumah kita juga pengen naik. Ujung-ujungnya rumah kita 2 kali 1 di Pondok Cabe, saudara-saudara. Tapi Bapak dan saudara-saudara dicintai Tuhan, kata yang dipilih atau yang namanya definisi untuk yang namanya menggambarkan kata adalah Tuhan turun. Dan turun itu terwujud saudara-saudara dicintai Tuhan dalam semangat pelayanan kita. Kita nggak mau turun secara faktual, tapi kata turun adalah kata yang menggambarkan semangat pelayanan. Maka Bapak dan saudara-saudara dicintai Tuhan, kalau kita memilih tema adalah aktualisasi nilai-nilai Injili dalam karya dan kerja kita, semoga kita adalah pribadi-pribadi yang mau turun. Bukan dalam jabatan, bukan dalam pangkat, bukan dalam gaji, tapi pribadi yang mau semakin melayani, berjumpa dengan orang. Bapak itu adalah yang namanya garda terdepan untuk melayani masyarakat di daerah Jakarta dan sekitarnya. Maka semoga dengan melihat Bapak Ibu, semoga ketika mereka bekerja dengan Bapak Ibu, siapapun mereka lapisan masyarakat, mereka bisa mengatakan Tuhan itu baik melalui pelayanan Bapak Ibu. Amin semuanya. Amin. Maka kita mohon rahmat dari Tuhan. Pesan Natal yang pertama buat saya adalah semoga kita adalah pribadi-pribadi yang mau turun dekat dengan masyarakat, melayani dengan sepenuh hati. Saya tahu kadang-kadang pekerjaan itu berat. Ibu Bapak pernah mengalami namanya pekerjaan itu berat kan, bikin pusing kan? Kalau ada yang ngomong datang kepada saya, Romo, pekerjaan saya bikin pusing, bikin stres. Saya jawabnya sederhana, lebih enak stres karena bekerja daripada stres nggak punya pekerjaan. Lebih hebat. Karena kalau yang namanya kita stres punya pekerjaan, akhir bulan masih ada notifikasi masuk, ting, 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 gitu. Gaji sudah kita terima. Maka kalau kita punya yang namanya stres dalam pekerjaan, ini adalah namanya kesempatan memuliakan Tuhan. Dan ingatlah, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama ketika mereka sedang bekerja, bukan ketika mereka sedang update status di WhatsApp, bukan ketika mereka sedang bikin konten Instagram, tapi ketika mereka sedang bekerja. Maka nilai spiritual yang mau saya berikan, tawarkan kepada Bapak Ibu adalah semoga perayaan Natal adalah perayaan di mana kita semakin mau turun, semakin mau melayani, sehingga dengan pelayanan saya betapa banyak orang melihat Tuhan sungguh amat baik dalam hidup mereka. Yang kedua, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, temanya adalah marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Itu adalah tema yang dipilih oleh KWI dan PGI, bukan secara harafiah. Ketika temanya dipilih, saya langsung jawab, apa yang kita kesana kan lagi perang di sana gitu. Tapi diajarkan kepada Bethlehem adalah ajakan sesuatu yang menarik. Bethlehem dari bahasa Ibrani-nya Bethlehem itu artinya adalah the house of bread, rumah roti. Maka kita adalah pribadi-pribadi yang setiap hari diajak datang kepada Tuhan Yesus secara sederhana. Setiap hari kita diajak dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita datang kepada Tuhan Yesus yang adalah roti kehidupan. Dia mengatakan, akulah roti kehidupan, barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi, minum darahku tidak akan haus lagi. Dan Yesus adalah pribadi roti kehidupan yang memberikan kekenyangan kepada banyak orang. Ya Bapak ingat kisah yang namanya Yesus memberi makan 5.000 orang pasti. Itu luar biasa. Dan dikatakan dalam Injil Yohanes ada seorang anak laki-laki membawa kepada Yesus 5 roti. Ibu Bapak tahu siapa nama anak laki-laki tersebut? Anak laki-laki bawa roti, namanya Roti Boy, saudara-saudara. Ini saya sesat, nggak usah menyebutkan. Tapi itu adalah contoh buat saya ketika nama anak laki-laki tersebut tidak ada, penginjil Yohanes meminta kita memasukkan nama kita masing-masing. Yang cuma bawa 5 roti, tapi Tuhan Yesus melipat gandakannya menjadi luar biasa. Maka kita adalah pribadi-pribadi yang diajak kepada Tuhan Yesus
dalam keterbatasan kita, dalam kelemahan kita, tidak punya seberapa, tapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus akan melipat gandakannya, menghasilkan banyak kelimpahan, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Ajakan datang ke Betlehem adalah ajakan datang untuk datang kepada Tuhan Yesus setiap hari. Sederhana, saudara-saudara, bangun tidur, 99% dari kita bangun tidur, berapa yang pertama kali kita pegang? HP. Alasannya apa? Matiin alarm, lihat siapa yang ngecek, yang like status kita, baca berita. Saya mengajak saudara-saudara kita Tuhan mulai di tahun 2025 ini, benda pertama yang kita pegang adalah tangan kita seperti ini, menyatukan kedua tangan, bangun tidur. Saya mengajak umat Katolik, benda pertama yang kalian pegang itu jangan HP, tapi jidat kalian. Bikin apa? Oh, HP gue di mana? Pagi-pagi mulai dengan sederhana, satukan tangan, berdoa sederhana. Doa saya sederhana setiap hari, saudara-saudara. Ya Tuhan, perkenankanlah saya setiap hari ini berbuat baik, kebaikan sebanyak mungkin. Kalaupun tidak berbuat baik, semoga gak banyak-banyak. Sederhana doa saya. Sehingga dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Yang ketiga, saudara-saudara dicintai Tuhan, pesan saya sederhana mengenai para gembala. Gembala itu datang kepada Tuhan Yesus, dan di sana itu mereka menemukan Maria, Yosef, dan bayi Yesus. Tuhan Allah hadir pertama-tama dalam keluarga. Kalau Bapak Ibu ingat film Mr. Bean, Rowan Atkinson, itu kan dia turun seperti dari langit ya. Kalau yang tahu film itu kelihatan usianya berapa? Sudah mulai senior gitu. Tuhan Allah saya yakin juga bisa memilih cara yang sama ketika dia turun, tapi tidak demikian, dia turun di dalam sebuah keluarga. Maka doa kita bersama-sama adalah semoga aktualisasi Natal dirasakan sungguh-sungguh dalam keluarga kita. Keluarga Bapak Ibu adalah gereja pertama, tempat cinta bertumbuh, disatukan, dan semua orang di dalamnya merasakan penerimaan, damai, pengampunan, dan merasakan yang namanya damai kita kasih Tuhan di sana. Maka semoga Natal ini memberikan kegembiraan kita dalam keluarga kita masing-masing. Suami istri adalah sumber kegembiraan satu sama lain. Anak-anak adalah sumber kegembiraan satu sama lain. Minta maaf, kadang-kadang di kota-kota besar di Jakarta, perhatian kepada keluarga itu terwujud sederhana, ngobrol. Itu yang saya harapkan. Tapi yang terjadi di kota-kota besar, bapaknya ngetik sendiri, ibunya nonton, anaknya diserahkan yang namanya tablet ataupun iPad, gadget. Seolah-olah cara mendidik anak adalah dengan menyerahkan yang namanya gadget tersebut. Dan mereka memiliki dunianya sendiri, saling gak ngobrol. Jadi rumah walaupun isinya 5 tapi sepi. Mudah-mudahan itu bukanlah parenting yang kita punya di dalam rumah kita masing-masing. Parentingnya adalah ngobrol, cerita, tahu apa yang terjadi dalam situasi keluarga kita, anak-anak kita. Itu adalah yang namanya keluarga. Keluarga adalah tempat gereja pertama kali dibentuk, saudara-saudara. Walaupun gereja itu, maaf ya, walaupun kadang-kadang keluarga itu penuh dengan kepusingan. Saya cerita kemarin keluarga itu penuh dengan kepusingan gitu. Seorang suami gitu, minta pijit ke istrinya, "Ma, tolongin pijit kepala papa." Gitu. Lalu istrinya memijit kepala suaminya dengan penuh kemesraan. Dan istrinya bertanya, "Pak, sebelum papa menikah dengan mama, siapa yang pijit kepala papa?" Gitu. Lalu kata suaminya, "Sebelum papa menikah dengan mama, papa nggak pernah sakit kepala." Gitu. Yang ketawa kenceng-kenceng kalau nggak berdosa. Gitu. Tapi saya yakin itu bukanlah istri-istri yang bekerja di Pemprov DKI gitu. Kadang-kadang keluarga penuh dengan kepusingan, tidak ada kesempurnaan di sana, tapi Tuhan Yesus menyatukan kita dalam ketidaksempurnaan dan mengubah ketidaksempurnaan menjadi kesempurnaan. Yang terakhir, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, sudah lewat dari 12 menit, semoga Tuhan Allah masih mengerti. Gembala-gembala itu sesudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, pulang dengan hati gembira. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Itu dalam kitab suci. Artinya apa? Artinya perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah hidup orang supaya mereka semakin gembira, semakin yang sukacita memuji dan memuliakan Allah. Perayaan Natal yang kita rayakan setiap tahun bukanlah pertama-tama memori apa yang terjadi 2000 tahun yang silam. Bukanlah yang namanya liturgi yang romantis. Natal kan liturgi yang romantis ya. Silent Night, lagunya pakai liturginya romantis Natal itu. Ini bukanlah namanya memori terhadap apa yang terjadi 2000 tahun yang silam. Ini bukan hanya selebrasi liturgi yang sangat indah. Natal lebih daripada itu adalah yang namanya aktualisasi kehadiran
kelahiran Tuhan Yesus dalam hidup kita setiap hari. Semoga perayaan Natal kita membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang digembirakan, pribadi-pribadi yang punya hidup baru, dan akhirnya punya semangat untuk turun melayani banyak orang, sehingga ketika mereka melihat kita dan mendapatkan pelayanan dari kita, mereka bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Lewat Bapak Ibu, mereka merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.